Selamat pagi semuanya. Kita belajar tema ya, bukunya halaman 121. Nah, tentang toleransi terhadap keragaman. Nah, toleransi yang perlu Ibu bahas di sini mengenai toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin, di sini sudah Ibu tuliskan tadi, yang memiliki arti ada sikap sabar, sikap membiarkan, dan seterusnya. Sikap sabar macam mana maksudnya? Sabar, ya. Kita jangan cepat emosi kepada orang lain kalau misalnya orang lain ya memiliki sikap kurang enak terhadap kita. Membiarkan. Membiarkan macam mana? Bukan dibiarkan begitu aja. Tapi kalau misalnya seseorang menjalankan agamanya, ya, kita biarkan. Jangan kita ganggu. Nah, bentuk sikap toleransi yang Ibu maksud di sini ya, ada Ibu ambil beberapa contoh. Nah, misalnya toleransi terhadap keragaman agama yang diatur di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pasal ini bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Nah, nanti lebih lanjut kau cari bunyinya ini, kau tuliskan di bukumu ya. Negara menjamin. Negara itu siapa? Pemerintah. Nah, jadi ada perlindungan terhadap agama. Ada 6 agama yang diakui di negara kita. Ya, ada 6 agama. Agama Kristen Protestan, ya, Kristen Protestan, Kristen Katolik, ya, Katolik, Islam, Hindu, ya, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi ada 6 agama yang diakui negara, yang diakui pemerintah. Dalam menjalankan ajaran agamanya ini, kita tidak boleh saling mengejek. Nah, disitulah tadi kita arti toleransi ini membiarkan. Biarkan orang lain menjalankan agamanya. Biarkan orang lain menjalankan aturan agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Nah, itu. Kemudian kalau kita berteman dengan tetangga yang berbeda agama, kita biarkan mereka, jangan kau ganggu. Ya, jangan kau ejek. Kalau terjadi demikian, kau mengejek, kau mengganggu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nanti keributan, ribut, ya, saling mengejek. Nah, jadi tidak ada keamanan lagi. Nah, jadi yang ada nanti adalah kalau terjadi ini yang ada apa? Rugi. Kita rugi. Jadi terjadi apa? Permusuhan. Nah, itu. Kemudian ya, yang kedua, toleran yang Ibu maksud adalah toleran terhadap suku dan ras. Ini juga diatur negara, dijamin negara, dilindungi negara. Terdapat di dalam pasal 28J ayat 1. Ya. Pasal 28J ayat 1. Nah, di dalam pasal 28 ini J, negara ya melindungi perbedaan setiap suku. Negara melindungi perbedaan setiap suku, setiap hak. Nanti kau tulis ini juga. Nah, jadi tidak ada perbedaan kita. Mau itu warna kulit hitam, warna matang sao, ya. Kita ini adalah matang sao, ya. Mau itu kulit putih ini pada umumnya ini dimiliki oleh orang Tionghoa. Kalau kulit hitam ini pada umumnya dimiliki oleh suku Pakistan atau India, ya, seperti si
siapa? Si Fahri di dalam kelas kita, ya. Ras ras hitam si Fahri. Nah, jadi kita tidak boleh saling mengejek. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, toleransi terhadap sosial budaya. Terhadap sosial budaya ini diatur di dalam pasal 32 ayat 1 sampai 2. Nah, salah satu bunyinya, ya, negara juga menjamin negara memajukan kebudayaan nasional. Ini tentang sosial budaya, kebudayaan, ya. Beberapa hari yang lewat pada waktu kita masih bisa tatap muka sudah Ibu bilang, dengan berbedanya suku kita, berbedanya agama kita, ya, berbedanya bahasa kita, disitulah keragaman sosial budaya itu. Nah, jadi harus kita, ya, kembangkan kebudayaan kita itu. Harus kita miliki nilai-nilai kebudayaan kita itu sendiri. Jangan sampai hilang sesuai dengan, ya, kebudayaanmu, sesuai dengan sukumu, sesuai dengan asal usulmu. Contoh, kalau kau orang Simalungun, ya milikilah kebudayaan Simalungun, kembangkan, ya. Nah, itu kemarin Ibu paparkan pada waktu kita masih bisa tatap muka, ya. Jadi jangan kita merasa malu memiliki kebudayaan kita, tetapi kita harus mengembangkan. Karena ini diatur loh di dalam pasal 32 ayat 1. Ya, nanti kau catat juga apa bunyinya ini. Di dalam pasal 32 ayat 1, ya, dikatakan bahwa negara memajukan kebudayaan. Nah, coba negara aja ikut memajukan kebudayaan. Tadi Ibu bilang negara itu siapa? Negara itu adalah pemerintah. Pemerintah aja ikut memajukan kebudayaan secara nasional. Nasional itu apa? Semualah di situ berdasarkan suku. Suku Jawa, suku Batak Toba, suku Batak Simalungun, Karo, Nias dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya, toleransi terhadap gender. Gender ini tahu maksudnya? Gender itu adalah jenis kelamin, ya, jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, inilah maksudnya gender, berdasarkan jenis kelamin. Enak, ya? Nah, toleransi terhadap gender ini diatur, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017. Ini bunyinya, ya. Nah, ini bunyinya. Negara melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Apa itu diskriminatif? Adalah perbedaan jenis kelamin. Ini maksudnya laki-laki, perempuan, ya. Nah, jadi negara atau pemerintah melindungi hak setiap orang, hakmu, hak orang lain, hak ibu, hak orang tuamu, ya, dilindungi oleh pemerintah, ya. Jadi oleh karena itu anak ibu, kesimpulannya hari ini, oleh karena itu kita tidak boleh saling mengejek, ya. Kita harus bersikap sabar, harus sikap saling menghormati, harus sikap berlapang dada. Berlapang dada bukan membusungkan dada. Kalau membusungkan dada itu adalah orang sombong. Berlapang dada maksudnya, ya, bersikap sabar juga, ya, merendah diri. Enak, ya.
Nah, jadi kesimpulannya kita harus bersikap lapang dada, bersikap sabar, ya. Itulah kesimpulan dari materi kita ini. Supaya apa? Supaya terjadi toleransi. Toleransi dalam bidang keagamaan, toleransi terhadap suku, toleransi terhadap kebudayaan, toleransi terhadap gender, ya. Nah, jadi kalau ada misalnya kawanmu yang agak berbeda dari kau jenis kelaminnya, enggak laki-laki, enggak perempuan, tapi agak-agak ini, agak-agak bencong, jadi jangan kau ejek. Kenapa? Karena negara aja melindungi mereka, ya. Jadi bukan kau yang melindungi, negara. Kalau kau ejek, mereka nanti mengadu ke pemerintah. Ada undang-undangnya ini, sudah dikeluarkan pemerintah tahun 2017. Jadi yang mengejek itu nanti bisa kena hukum, kena denda. Nah, jadi di negara ini kita, ya, semua ada aturannya, bukan semau gue, bukan sebebas-bebasnya, ya. Oke. Jadi nanti ini kau catat ini ya. Tuliskan di buku PKN. Ini tuliskan kembali nanti di bukumu, tuliskan di buku PKN. Tuliskan bunyinya ini semua, bunyi pasal-pasalnya. Ini kan belum Ibu tulis. Bunyi pasal 28 J ayat 1 belum Ibu tulis. Jadi tuliskan nanti apa bunyinya ini. Ya, sama ini. Oke, Nak. Nah, tugas kita hari ini, ya, buka bukunya halaman 124. Nah, 124, 125 dan 126, ya. Kita kerjakan di buku PKN. Hari Sabtu kita kumpul ke sekolah. Hari Sabtu kita kumpul ke sekolah jam 9. Semua tugas-tugas mulai dari semalam. Jadi Sabtu dikumpul ya, Nak, ya. Oke. Ibu ulangi yang menjadi PR-mu hari ini. Kau kerjakan halaman 124, 125, kemudian 126 di buku PKN. Dan ini nanti tuliskan di buku PKN-mu, di catatan. Lalu tuliskan bunyinya ini. Enak ya? Oke. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Tetap jaga kesehatan ya.